Halo sahabat, ketemu lagi. Nah sekarang sudah ada di sebelah saya. Kalau sama yang satu ini saya bingung. Secara alma mater dia junior saya. Iya benar. Tapi secara real life aku udah kenal dia dari zaman kapan nih, kakak saya. Luar biasa. Sahabat, please welcome. Bahkan sebelum ini ya, sebelum kita reality show itu kita sudah kenal dulu ya. Sahabat, please welcome Miki. Hey, hai, halo semuanya. Kak, apa kabar sih? Banyak banget yang nanyai mana Miki Miki ada tuh di banyak sini banget. aja. Apa sibuknya sekarang, ngapain bukan? Ya macam-macam ya, kayak apa ya, menjalani hidup aja lah. Aku kan tipe orangnya lebih kepada kalau misalnya mau bikin rencana itu harus ada starting pointnya. Jadi kayak lebih flow dulu, udah jelas mau startnya kemana, baru abis itu aku jalanin. Jadi kayak kalau misalnya sekarang ini aku tiba-tiba bisa MC, tiba-tiba aku juga bisa desain, itu semuanya ada starting pointnya. I know you, maksudnya ini super multi talenta banget, tahu banget. Multi talentan. Bisa nyanyi, bisa ngedance, bisa ngegambar, public speakingnya bagus, jadi kayak udah nggak ada alasan. No wonder ya kak, top 3 ya. Amin, alhamdulillah. Sama berarti secara nggak langsung masih ada di industri Masih ada di entertainment. industri, tapi mungkin udah nggak on the surface lagi ya. Lebih kepada banyak aku terlibat di produksi, terus juga ada banyak off air juga kan yang ya kalau misalnya ya seperti Ismail juga tahu lah, kalau TV kan pasti regenerasinya itu lebih cepat ya kan. Bahkan kayak di waktu kita aja itu langsung belum sampai setahun udah sampai berapa season gitu kan. Jadi kayak emang bener-bener apa ya, bergulir itu cepet banget. Jadi kalau misalnya kita memang harus mengandalkan itu saja sih kayaknya agak susah ya gitu loh. Jadi harus pinter-pinter gimana caranya supaya kita tetap bisa ada di industri ini, survive, struggle, apapun itu, yang penting eventually atau ujungnya itu kita harus bisa menikmati apapun itu hasil karya kita. Wow, sebenarnya gini ya kak, mau di depan layar atau di belakang layar, selagi masih tetap di ranah dunia hiburan, masih di ranah kesenian, ya sama aja gitu ya. Jadi sebenarnya itu bukan masalah sahabat, mau di depan mau di belakang sama-sama tetap berkesenian. Sama kan tadi kan kak bilang nih ya, masih ada di industri. How to struggle seorang Miki untuk tetap masih berada di sini dengan pendatang baru yang super duper banyak. How to struggle-nya kayak apa? Kalau buat aku pribadi ya, kalau buat aku pribadi itu adalah pertama innovate, adaptate, terus juga apalagi ya absorb. Dalam artian pertama kita harus berinovasi, kita harus berkembang, improving. Jangan cuma maksudnya gini, gue bisa nyanyi and that's it gitu loh. Lo stuck di situ aja. Karena gini, kita tuh dikasih Tuhan tuh bakatnya banyak banget gitu loh. Secara sadar atau tidak sadar kita bisa ini, dan itu bisa banget kalau misalnya kita kembangin asal kita mau gitu. Terus juga yang kedua tadi apa tadi aku bilang? Innovate, adaptate. Kita harus beradaptasi. Pasti kita harus beradaptasi. Kenapa? Karena dunia ini berputar terus ya kan. Terus juga kemajuan zaman juga berkembang. Kayak zaman dulu itu kita zamannya masih kaset. Kita ngerasain banget ya, dari kaset, CD, VCD, DVD, sampai sekarang udah tinggal gadget aja. Udah digital. All about digital, dan itu kita ngerasain banget. So we supposed to adaptate pastinya. Nah terus absorb ini kita lebih kepada lebih menyerap. Karena gini, banyak banget dari orang-orang yang merasa dirinya tuh senior, nggak mau belajar, nggak mau terima masukan dari yang juniornya atau dari yang muda-muda, jadi pada akhirnya mereka malah stuck di situ-situ aja gitu loh. Nah, hanya menggunakan gue senior gitu ya. Hanya mengandalkan keseniorannya saja, tapi sementara kita tuh juga perlu banyak gini ya, kayak misalnya contoh deh paling gampang teknologi. Kalau misalnya kita pengen ngikutin teknologi, kita bisa gila dong, karena ya seperti yang Smile juga ngerasain, kita tuh hidup di zaman transisi. Nah, jadi mau nggak mau kalau misalnya kita pengen up to date, kita ya mesti upgrade dengan cara belajar dari yang muda-muda, dari mereka-mereka yang
menciptakan teknologi itu gitu loh, yaitu generasi-generasi Z, milenium, milenial, terus juga Gen Y tadi. Jadi kalau misalnya kita nggak mau menyerap ilmu atau misal pengetahuan yang mereka punya, ya kita bisa ketinggalan. Rasanya kayak turun gunung nggak sih lo, kayak harus kayak belajar lagi, menyetarakan itu semua gitu, adjust juga gitu. Pasti. Sebenarnya tujuannya sama sih, kayak kalau dipikir-pikir antara nggak ada senior dan junior, gimana caranya si senior sama si junior ini sebenarnya sama-sama saling mau terima ya. Betul. Yang muda juga mau belajar dari yang terdahulu juga mau mendengarkan di era sekarang seperti apa kayak gitu ya. Nah makanya, jadi kalau misalnya mengandalkan cuma ke seniorannya aja sih, buat aku kayak kita stuck di level yang pada akhirnya kita hanya akan uring-uringan. Kok yang muda-muda kok nggak menghargai gue, kok yang junior-junior kok nggak ada sopan santun. No, it's not like that gitu loh. Kita yang harus adjust sama kebudayaannya seperti apa nih, mereka budayanya seperti apa nih yang si muda-mudanya. Mungkin menurut kita kayak nggak sopan, menurut mereka misalnya nih speak frankly gitu loh, bicara dengan lantang. Kita zaman dulu gila, siapa yang berani? Nggak ada yang berani kan. Nah zaman sekarang anak-anak muda mereka akan ngomong kritis banget, apa aja yang ada di pikiran mereka akan ekspresikan. Nah dan kita jangan sekonyong-konyong tiba-tiba dengan kesenioran kita, lo kurang ajar, lo nggak boleh kayak gitu ngomongnya, lo harus begini. No, kita ngajarin boleh seperti itu, tapi dengan caranya kita, yaitu politely, ada manner gitu, tapi tetap dengan budayanya mereka, frankly speaking gitu loh. Jadi mereka akan tetap mencurahkan apapun yang ada dalam pikiran mereka. Tinggal kita yang mengarahkan saja bahwa ada lo boleh speak up, tapi begini nih. Nah, tetap koridornya, pattern-nya juga tetap ada. Koridornya gitu, seperti ini nih. Jadi kita nggak yang kayak membabi buta gitu, yang kayak asal-asalan ngomong apa segala. Karena apa? Seperti yang kita tahu bahwa mulutmu harimaumu kan. Kita yang akan bertanggung jawab atas apa yang kita omongin. Itu sih sebenarnya yang dari dulu yang bikin kita tuh nahan apa yang kita pengen omongin kan. Karena kita takut itu akan berbalik ke kita. Tapi kan anak-anak sekarang berpikiran, kalau aku nggak sampein, wah ini cuma bisa sampai di aku nih, aku bisa kayak gila kena mental apalah segala istilahnya mereka sekarang ya. Sama menarik untuk membahas mengenai tadi kan soalnya ini kan kita juga harus belajar dari anak muda, terus ada gimana sih Kak kalau dari sudut pandang kamu melihat anak-anak sekarang, what about their attitude? Jadi gini, buat aku sih anak muda sekarang yang bagusnya adalah mereka itu sangat mudah sekali untuk menyerap. Ya kan, mereka tuh seperti sponge. Nah, cuma kan sekarang kalau misalnya menyerap, kita tuh tidak bisa menyaring, karena itu adalah dua hal yang berbeda ya kan, menyerap dan menyaring gitu. Yang mana seharusnya harusnya dilakukan bersamaan gitu. Nah, tapi banyak banget anak-anak muda zaman sekarang ini yang bisa menyerap informasi-informasi dari luar. Jadi akhirnya mereka berpikiran bahwa itu oke kok seperti itu gitu loh, tanpa mereka bisa memfilternya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang itu bukan nggak ada, pasti ada, karena kan itu tergantung dari didikan, bimbingan orang tuanya juga ya kan, seperti itu. Dan juga lingkungannya berpengaruh sekali, sangat-sangat berpengaruh. Cuma ya itu balik lagi, kita juga sebagai orang tua juga kita harus memahami mereka dulu. Kenapa mereka bisa seperti itu? Kenapa kita dulu tidak seperti itu? Source-nya mungkin lebih banyak ya. Betul sekali. Referensinya mereka juga lebih banyak banget gitu. Jadi kayak dan kadang-kadang mereka itu karena kita sebagai orang tua banyak sekali berusaha untuk menyalahkan mereka, pada akhirnya mereka malas untuk berkonsultasi. Boleh nggak begini Pak? Boleh nggak begini Bu? Gitu, atau misalnya sama orang tuanya. Akhirnya mereka punya kesimpulan sendiri bahwa yang aku lihat si ini bisa begini, berarti itu boleh, tanpa dia bertanya lagi. Karena apa? Pada saat dia bertanya, dia akan langsung dijudge, padahal dia sebenarnya pengen tahu gitu. Nah, yang kita jadi kayak gini ya. Gak apa-apa, justru ini menarik banget karena juga sama jadi kayak psikolog gitu. Aduh, Bunda Romi, Bunda, I learn a lot from you. Ini kayaknya ini ya, apa yang pernah kita serap dulu saat itu ya. Nah, akhirnya istilah kayak kita menyampaikan lagi ke the next generation. Kita kayak apa ya nggak sih Kak? Kayak tau nggak, Smile, aku tuh ngerasa beruntung banget aku berada di reality show itu. Why? Karena aku berpikiran bahwa
yang aku serap itu jauh-jauh lebih banyak dibandingkan reality show yang lain. Bukan untuk membandingkan bagus atau jeleknya ya, tapi aku lebih kepada pribadi aku. Aku tuh membayangkan kalau misalnya aku lolos di reality show yang lain, belum tentu aku bisa akan jadi seperti aku sekarang ini gitu. Dengan semua self development, karakter development juga banyak banget yang pasti aku ngerasa kayak Mickey yang dulu itu dengan Mickey yang ada yang dilihat orang itu sekarang itu kayak jauh berbeda gitu. Sampai teman-temanku juga bilang, apa kita harus ikutan itu juga ya gitu loh supaya bisa jadi kayak gini gitu loh. Aku bilang sih ya enggak lah, kan ada aku, jadi kalian bisa belajar dari aku palingan gitu. Ditularkan lah ya kan. Yes, dan itu jadi karena aku tuh ngerasa kayak semua yang kita butuhkan di dunia nyata yang sangat kejam ini itu bisa kita belajar dari sana. Memang kita dipersiapkan ya saat itu. Dan kita diajarin sama yang terbaik. Yes, benar-benar orang-orang yang kompeten. Amazing banget. Kayak gini deh, aku kasih contoh satu kayak almarhumnya Mas Didi Petet. Mas Didi. Yang diajarkan itu mungkin pada sempat ngelihat juga ya. Yang diajarkan itu adalah bukan bagaimana cara berakting atau bagaimana cara berakting secara natural. No. Karena apa? Mas Didi Petet pernah bilang bahwa basically pada saat kita lahir, kita sudah bisa acting. Yes. Pada saat kita mencari perhatian, itu kita acting. Yes. Itulah acting sesungguhnya katanya. Terus, jadi apa yang kita pelajari sekarang gitu kan? Pertanyaannya, kenapa harus ada Mas Didi Petet? Kenapa kita harus ada di kelas itu? Adalah untuk bisa berakting yang kalau misalnya dulu, kalau sekarang kita bilangnya anti mainstream. Kalau dulu adalah realis, yang tidak stereotip. Karena apa? Karena banyak banget orang yang salah kaprah. Kalau kita sedih harus nangis, harus keluar air mata, melotot harus teriak-teriak gitu. Padahal kan karakter orang secara pribadi beda-beda kan. Pasti Mas Didi juga nanya langsung, lo kalau marah gimana? Kalau aku marah aku diem. Nah iya gitu. Emang salah kalau misalnya lo marah diem? Ya enggak juga sih. Tapi orang tahu lo marah. Tahu. Ya udah. Then do that. Kenapa lo harus teriak-teriak? Kenapa lo harus uring-uringan? Itu stereotype banget gitu. Nah, jadi aku ngerasa kayak wow, yang diajarin itu emang bener-bener sesuatu yang nggak mungkin bisa aku dapat dimanapun gitu. Jadi buat aku kayak I'm so grateful aku bisa ada di sana dan ketemu dengan orang-orang hebat itu dan menjadi aku seperti sekarang. Wow, menariknya tadi kamu berbicara tentang terima kasih kamu di pemilihan itu, kamu dipersiapkan untuk akhirnya sekarang kamu bisa merasakan apa yang udah kamu pelajarin di masa itu sekarang untuk kamu jalani yang di kehidupan sekarang. Kalau aku boleh tanya, aku sempat lihat kamu sempat mengikuti satu pemilihan lain. Setelah itu, ada apa saat itu kamu memutuskan untuk mengikuti pemilihan lain lagi setelah tadi kamu bilang di sini kamu dipersiapkan secara matang. Kalau boleh mungkin di-share sama sahabat, ada apa saat itu? Jadi ceritanya tuh seperti ini. Aku sih tidak berusaha menyalahkan pihak-pihak tertentu, tapi pada saat itu adalah jadi gini ceritanya. Ada satu kompetisi di TV yang sama. Terus habis itu aku diteleponin kan kita. Saat itu TV-nya sama ya. Saat itu beberapa sih, bukan cuma aku aja. Beberapa kita diteleponin. Gue juga. Ya kan. Nah terus pada saat itu aku tuh berpikiran kenapa aku harus ikutan lagi gitu. Pada saat itu kan aku. Tapi ada satu kata dari waktu itu kan apa ya? Waktu itu aku sempat tanya-tanya sana sini kan gitu. Pokoknya adalah salah satu kata dari sahabat aku yang kayak jadi tamparan buat aku sampai akhirnya aku bilang oke, aku ambil gitu. Nah, jadi ceritanya dia cuma ngomong begini. Apa katanya? Oh iya. Lo kalau misalnya tidak ikutan ini, berarti lo cuma ada di zona nyaman lo. Yang mana kalau lo pengen berkembang, then step out of your comfort zone, keluarlah dari zona nyaman lo. Terus aku berpikiran, iya juga ya. Karena siapa tahu ini rezeki lo, karena begini banyak lagi pertimbangan. Tapi aku sih nggak kepikiran bahwa itu akan jadi rezeki aku, itu akan jadi jodoh aku, atau kayak gimana aku bakal lolos, aku akan sampai jadi juara, enggak. Karena pada saat itu aku hanya berpikiran bahwa oke,
kalau misalnya ini kesempatan yang sudah dikasih Tuhan, karena aku berpikiran setelah itu bahwa kesempatan, bahwa zona nyaman itu diciptakan oleh manusia, tapi kesempatan itu dikasih oleh Tuhan, oleh Allah. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, kalau misalnya kita menyia-nyiakan kesempatan, berarti kita menyia-nyiakan yang di atas, apa yang dikasih oleh Tuhan gitu. Ya udah gitu. Sementara kita berdoa jadi pribadi yang lebih baik, jadi apalah, jadi tapi nggak direalisasiin gitu. Tapi pada saat kita dikasih kesempatan kita justru memilih untuk enggak, ini kayak gini deh, jodoh deh misalnya gitu kan. Dikasih jodoh, minta jodoh. Ya Allah, aku minta jodoh dong. Oke. Dideketin, dikasih, didatengin. Kebanyakan kita tolak, kenapa? Karena bukan yang kita mau. Jadi kan yang di atas bingung, lo mau minta jodoh atau mau minta yang lo mau? Iya. Benar kan? Jadi doanya itu sebenarnya salah. Doanya itu harus kita ganti adalah mohon dipekakan. Pada saat jodoh itu didatangkan, ditempelkan ke kita atau didekatkan ke kita, tolong dong dipekakan. Jadi kita tahu, oh ini tuh jodohnya, oh ini tuh yang udah dikirim. Ya udah, dan kita terima, embrace it, accept it gitu loh. Gitu, itu salah satu contohnya. Itu kenapa akhirnya aku memikirkan bahwa aku kayak dikasih kesempatan, kenapa nggak aku ambil? Apapun yang terjadi, kalau itu bagus, itu akan jadi rezeki buat aku. Kalaupun misalnya tidak, itu akan jadi pelajaran buat aku. Oke, akhirnya aku ikut. Nah, seperti ada kayak gini nggak, Kak? Maaf, kayak ada men-challenge diri kamu juga gitu nggak saat itu? Men-challenge pasti, karena kan selama ini kan orang taunya aku 3 huruf, ya kan? Nah, terus abis itu begitu aku ikut ini, orang akan membandingkan gitu. Maksudnya kayak yang apa emang benar-benar dia itu berkompeten sampai dia bisa ikutan ini juga dan maju sampai ke next round. Dan ternyata Tuhan itu emang benar-benar buat aku kayak bekerja dengan apa ya, yang tidak bisa kita prediksi, nggak bisa kita duga-duga, dengan sangat luar biasa sekali deh. Rencananya Tuhan itu pasti yang terbaik pastinya. Nah, jadi waktu aku ikutan itu, kita harus tanda tangan kontrak ceritanya. Pada saat baru mau mulai? Yes. Wow. Jadi, karena gini, in case kita jadi pemenang, kita sudah kontrak. Jadi nggak tanda tangan kontrak lagi. Jadi semua peserta itu tuh sudah tanda tangan kontrak. Kalau mereka lolos sampai ke babak ini, mereka akan automatically be part of gitu loh. Nah, oke. Sementara pada saat itu aku sudah tanda tangan kontrak juga dengan salah satu channel TV internasional. Salah satu channel TV internasional, berupa competition juga? Bukan, atau? Jadi itu bikin satu film. Jadi itu dimana pemerannya itu dari berbagai negara. Nah, Indonesia itu mereka bikin casting dan aku ikut. Itu kan kesempatan yang langka banget buat aku. Kenapa? Karena kita harus pakai bahasa Inggris waktu itu. Filmnya film Indonesia, orang Indonesia main film dalam bahasa Inggris itu masih jarang banget. Kita harus pakai full English. Terus aku yang benar-benar di coaching banget, di coaching English. Udah sampai ke workshop, udah sampai acting coaching apa segala gini-gini. Syutingnya itu New York, Jogja, 2 tempat itu. Ya itu dong, aku lebih milih itu dong. Akhirnya aku tidak tanda tangan kontrak. Paham kan? Makanya ini dia, Kak. Jadi sebenarnya di sini tuh kamu bisa nyampein apapun atau mungkin mau ada klarifikasi yang dijelasin saat itu gitu. Nah, kan selama ini kan mungkin kan orang hanya berpikirnya kan. But it's okay. Buat aku kayak orang mau jadi gini, ada lagi yang pas pada saat aku jadi kan tidak lolos kan. Iya, makanya ini aku kalau boleh tanya, maksudnya bagaimana saat itu seorang Miki di sini gua I'm a winning gitu, I'm a winner di sini gitu. Tiba-tiba pas ini I'm not gitu kan. Gimana saat itu Kak rasanya? Kalau boleh share sama saya. Sedih pasti karena pada saat itu yang bikin aku sedih adalah ibuku datang, abangku datang, dan mereka support aku. Audition ya. Yes, dan itu yang kayak aku ngecewain mereka. Aku nggak ngerasa bahwa aku kecewa karena aku tidak lolos, no. Tapi aku lebih pada, aduh kenapa sih? Harusnya mereka nggak aku ajak gitu loh. Jadi aku sendiri aja udah gitu. Apapun yang terjadi udah aku aja. Tapi kenapa aku ajak mereka? Jadi aku melihat ekspresi kekecewaan mereka yang mana akhirnya menular ke aku. Padahal I'm fine. Pada saat itu tuh I'm fine gitu. Coba bayangin. Sampai dulu kan masih hangat-hangatnya Twitter ya. Iya, eranya tuh ya. Twitter tuh banyak banget. Waduh, aku dihajar netizen yang luar biasa ini kan. Sampai ada yang bilang kayak gini,
eh, apa dia bilang gini, Miki, emang lu tuh pantasnya jualan panci aja, udah deh nggak usah nyanyi lagi. Nah, itu juga Kak, gimana cara kamu meladeni menanggapi omongan-omongan Tahu sumbang-sumbang nggak gitu aku tuh? jawab apa? Wah, Aku bilang gini, oh iya ya, jangan lupa beli ya. Tapi dia jadinya ngakak dan akhirnya dia bilang, yo kak, jadi dia melunak sendiri. I mean like, ya kan ada beberapa orang yang sengaja ngasih komentar pedas cuma untuk dinotis kan. Dan pada saat kita notice dan pada saat kita respon, mereka justru melunak. Dan beneran dia jadi one of my fanbase jadinya gitu loh. Mikir ya akhirnya. Iya, jadi karena apa? Karena aku menanggapinya nggak dengan sakit hati loh. Maksud lo apa? Nggak gitu, nggak. Aku oh gitu ya, jangan lupa beli ya gitu. Iya kak, harusnya kakak nggak usah ikut. Kakak udah itu aja, keren tuh pada. Nah tadi katanya kan dia bilang gimana sih? Cuma ya udah, aku berpikiran pada saat itu mungkin dia punya high expectation pada aku dan ternyata aku tidak terpilih. Dia juga mungkin kecewa, jadi kayak aku dihajar habis-habisan. So aku pada saat itu ngerasa kayak Tuhan ngajarin satu, berbesar hati. Wow. Berbesar hati, yang mana aku berpikiran kalau aku tidak ikut itu, mungkin aku nggak punya hati sebesar itu tuh yang nggak bisa dibayar pakai apapun sih Kak. Dan nggak semua orang bisa seperti itu. Yes, dan satu pelajaran dari aku pribadi yang bisa aku tarik is like kayak kamu sudah melakukan dibanding kamu cuma hanya tadi itu di zona nyaman kamu aja gitu kan, perkara hasilnya seperti apa balik lagi dan ternyata dari situ kamu malah dapat sesuatu yang luar biasa. Ya, dan satu lagi yang bikin aku bangga sampai sekarang adalah almarhum Glenn Fredly. Personally datang, dia ngerangkul pundak aku, dia bilang I'm proud of you, lo step out of your comfort zone, lo keluar dari zona nyaman lo, dan itu keren bro. Itu buat aku kayak, itu gue sempat baca Twitter deh, saya sempat nulis di Twitter juga kan saat itu. Aku langsung kayak wow gitu. Dan itu lebih penting buat aku dibandingkan kecamai gitu. No, buat aku kayak dikasih kredit oleh idola kita, yang legenda, wow, yang aku adore so much gitu, terus tiba-tiba dia bilang begitu, itu kayak booster malahan buat aku. Coba kebayang kalau misalnya aku lolos, belum tentu, bener kan gitu loh. Nah, justru aku maksudnya gitu loh, belum tentu aku akan dikasih support moral sebesar itu oleh dia gitu. Dan belum tentu juga bisa dapat tadi pengalaman pembelajaran besar hati yang luar biasa itu. Dia. Wow, ini luar biasa sih. Sama Kak Mike, boleh nggak sih? Ini kan di luar sana nih banyak nih pasti yang juga pengen ikutan. Kan saya lagi marak lagi kan pencarian bakat di era sekarang gitu ya. Boleh nggak sih ada kayak semacam mungkin apa saran, apa kiat-kiat yang harus dilakuin buat adik-adik apa sahabat yang baru akan memulai terjun di dunia hiburan melalui jalur ajang pencarian bakat. Maksudnya aku pengen dengar dari seorang Kak Miki yang ya kamu mau nggak mau dibilang kamu yang pertama with voting ya, maksud aku ya. Kalau pencarian bakat kan banyak, tapi maksudnya yang dengan voting kan mata kita kan yang pertama. Maksudnya dari seorang kamu mungkin ada pesan apa yang mau disampaikan buat sahabat atau teman-teman di luar sana yang mau ikutan ajang pencarian bakat? Kalau aku sih, aku cuma satu yang perlu dipersiapkan, karena gini, karena kalau misalnya masalah skill ya kita nggak tahu ya, gini loh, kita berbicara tentang skill, kita berbicara tentang apa ya, warna suara atau misalnya apa yang dia bisa lakukan, cara bernyanyinya, itu pasti kita nggak bisa lepasin dari untuk sekarang ini ya, dari yang namanya industri. Ya kan? Karena gini loh, mungkin yang menang sekarang, contoh deh, kita sebut nama ya, contoh misalnya Fatin gitu. Fatin menang dengan jenis suaranya yang unik. Coba kalau misalnya Fatin lahir di zamannya misalnya Rafiqa Duri, terus dia menyanyi seperti itu, mungkinkah dia menang? Tidak, karena apa? Zamannya adalah nyanyi dengan stylenya festival gitu, nyanyi dengan cara yang benar apa segala. Tapi industrinya pada saat itu adalah memang ke sana. Nah, pada saat Fatin menang, itu tidak terlepas dari peran industri juga, ya kan? Begitu dia membawakan, kok enak ya? Kok padahal yang dibawa ini tuh adalah coveran lagu orang yang dinyanyikan kembali sama dia, tapi jadi enak dengan timbre suaranya, dengan warna suaranya gitu loh. Nah,
makanya aku bilang kalau misal kita ngomong skill, ngomong apa, itu nggak bisa just be you, be unique. Dan buat aku kayak apa ya, nggak usah terlalu berusaha keras menjadi orang lain, gitu. Nah, tapi tips yang paling utamanya adalah yang perlu disiapkan mental. Itu ya, mental banget, karena gini, mau menang mau kalah, mental itu tetap nomor satu. Karena apa? Orang yang menang kalau mentalnya nggak ada, dia akan menjadi gitu. Dengan as quick as that gitu loh. Jadi dalam jentikan jari dia langsung kayak, gue menang, gue hebat, I am gitu ya. I am, karena dia nggak punya mentalnya gitu. Udah petang-petang sana sini. Tapi kalau misalnya dia kalah, dia drop, dia kayak ngerasa dunia ini nggak adil, kayak semua orang nih nggak apa namanya, kayak semesta ini nggak mendukung dia gitu loh. Seperti itu, down banget gitu. Dan buat aku tuh kayak why should gitu loh. Kalau misalnya lo memang petik aja pelajarannya, pasti ada pelajarannya, apapun itu. Contohnya deh gitu loh, aku punya teman juga di kompetisi bernyanyi yang lain, ya kan? Regina tau dong, sampai ikut 10 kali. Iya. Kenapa dia bisa ada di sana? Karena mentalnya. Sih gitu loh. Ada orang yang baru nggak lolos sekali, 2 kali sakit hati, oh nggak dari udah selesai gitu ya. Kalau buat aku kayak berarti tetap masih ada yang kurang. Improving, gali lagi apa yang bisa kita tampilkan. Nah, kenapa pada saat itu Regina bisa menang? Karena itu momennya dia, masanya adalah suara-suara yang kayak gitu, gitu-gitu kan, style bernyanyi yang seperti itu. Cuma masalah itu aja kok. Semuanya tuh ada waktunya. Jadi kayak kita itu nggak perlu, kayak misalnya aku dengan timbal suara aku, terus sekarang tiba-tiba timbal suaranya itu yang lebih light gitu ya kan. Dan aku tidak berusaha menjadikan suaraku light. No, aku akan membawakan dengan style aku. Karena aku berpikiran bahwa ya kalau misalnya mau light ya ada mereka. So gitu, kenapa aku harus menjadi mereka gitu loh. Nah, kalau sekarang aku pengen tanya nih Kak, ada nggak sih gebrakan apa lagi yang bakal dikeluarkan atau ditampilkan oleh seorang Miki? I don't know, mungkin ada karya terbaru atau produksi apa gitu. Kalau karya terbaru, kebetulan aku lagi rajin-rajinnya nulis lagu. Jadi kayak banyak, ada beberapa lagu yang aku tulis, aku bikin, terus sudah dinyanyiin juga. Mungkin nggak sama profesional, tapi at least aku cukup senang gitu loh, karena karya aku sudah mulai diapresiasi nih gitu. Ya mudah-mudahan nextnya bakal banyak, karena aku berpikir kayak gini, kalaupun mungkin bukan suaraku yang menyanyikannya, at least karyaku tuh masih ada. Karena kan karya everlasting ya, kayak sampai kapanpun jejak digitalnya nggak bakal kehapus, terus tetap ada ya kan. Puasan batin juga beda. Ada kemungkinan nggak Kak nulis lagu sendiri, nyanyiin juga sendiri gitu, ada nggak kira-kira? Banyak. Jadi kalau misalnya, jadi gini, mostly itu lagu-lagunya aku tulis, terus habis itu aku produksi sendiri dulu gitu loh. Jadi yang pada saat aku kasih ke teman-teman itu kebanyakannya yang memang udah jadi sebenarnya gitu. Jadi kayak kalau mereka ini enak nih gitu, ya udah berarti lo produksi lagi gitu. Jadi jangan pakai yang aku. Jadi kalau misal pada saat nanti kan, kalau misal kita kasih lagu ke orang kan itu ada masanya kan, ada masa, ada perjanjiannya, ada limitnya. Nah pada saat itu selesai, siapa tahu lagu itu meledak, kan aku bisa keluarin versi aku. Ya kan kita nggak tahu. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya ada yang mau nyari lagu, boleh langsung sahabat. Udah tahu kan semuanya, account-nya apa segala macam. Mungkin mau di-share lagi kan di sini Kak, kalau yang mau kontak Kakak bisa kemana, atau mau lihat kesibukan kegiatan Kakak yang bisa lihat di akun Instagram aku di @mikiafi itu. Nah ada sih di jangan ke @miki_afi lagi ya guys, karena itu sudah dihack dan belum balik juga sampai sekarang. Jadi yang centang biru itu wajahnya sudah dihack. Oke, makanya dasar kenapa ada akun baru lagi kamu bikin tuh itu ya berarti. Jadi ya begitu. Aku sih sebenarnya aku berpikiran seperti ini. Kan orang bilang kan sayang kayak gitu. Iya, sayang pasti sayang. Cuma kan it's only a social media gitu. Jadi kayak ya udah,
sekarang justru kayak aku tuh harus ngebuktiin ke orang-orang bahwa dengan bikin yang baru, aku lebih bisa menyaring siapa-siapa saja yang bisa yang untuk berteman sama aku. Jadi kalau bisa jangan ada akun-akun robot kayak gitu kan, kita juga nggak tahu kan kayak gitu. Nah, jadi jangan lupa untuk follow Instagramnya di @mikiavi tanpa underscore yang baru. Wah, luar biasa ya, nggak kerasa perbincangan kita nih Kak, sudah lumayan banget. Thank you banget Kak Mike udah berbagi cerita, berbagi kesenangan dengan sahabat-sahabat yang ada di luar sana. Pokoknya sukses selalu buat Kak Mike, sehat selalu beserta keluarga juga. Amin. Smile juga teman-teman Hafiz Satu juga. Amin. Ditunggu karya-karyanya sama kita semua. Sekali lagi thank you untuk sahabat. Jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe, di share sebanyak-banyaknya. Dan untuk episode kali ini kita pamit, bye bye.